Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Kota Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberi kita kesehatan dan usia yang mudah-mudahan berkah karena kita isi salah satunya dengan amal-amal soleh. Dan di pagi ini Alhamdulillah kita masih istiqomah untuk mengikuti kajian ilmu bersama Ustadz Ahmad Hanif yang biasa membersamai kita untuk memahami tentang fikih bersama. Wabil khusus, insya Allah di pagi ini kita akan membahas tentang soal harta dan kepemilikannya. Selawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihissalam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sahabatku jamaah yang dimuliakan Allah, tema tentang harta menjadi sebuah tema penting karena sebutkan dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa dengan bagianmu di dunia. Dan bagian di dunia kita ini adalah salah satunya kita dituntut, kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah. Dan kekhalifahan yang kita pegang salah satunya misi adalah memakmurkan dunia. Salah satunya dengan harta menjadi bagian yang penting, bagaimana kita memakmurkan harta. Dan salah satu kita yang alhamdulillah kita rutin setiap pagi untuk saling mengingatkan bagaimana salah satunya kita memakmurkan bumi ini dengan kita berbagi dengan sesama kita. Dan harta yang kita miliki tentu adalah yang abadi, adalah harta yang disedekahkan. Yang abadi adalah harta yang diinfakkan. Justru harta yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita tentu akan habis ya. Sedangkan yang tidak akan pernah habis itu harta yang disedekahkan. Dan inilah sebuah nasihat untuk diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan jemaah semuanya menjadi bagian orang-orang yang disebut al-muhsinin yang disebutkan dalam Al-Quran, bi amwalihim haqqul sa'ili wal mahrum. Di harta mereka itu adalah ada hak bagi orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Dan harta yang disedekahkan insya Allah menjadi bagian yang kita akan selalu gunakan untuk kebaikan dakwah, yang salah satunya tidak hanya untuk operasional kegiatan dakwah MKI, juga kegiatan lainnya yang insya Allah amanah yang diberikan oleh jamaah kita lunaskan, salah satunya untuk kegiatan tentu salah satunya ada sedekah makan santri, kemudian juga ada sedekah air tiap hari Jumat, dan tentu yang biasa sudah kami sampaikan tentang keberpihak atau kepedulian kita dengan saudara kita di Gaza. Inilah bagian yang insya Allah menjadi komitmen kami dari MKI untuk selalu mengajak semuanya untuk beramal soleh. Dan kegiatan yang lainnya juga menjadi rutin, salah satunya berbagi hutan ya. Dan insya Allah di bulan September ya kita akan menyelenggarakan kerjasama dengan cinta Qurannya Ustaz Karim. Dan kegiatan lainnya insya Allah di bulan ini pula ada Rukyah Kemerdekaan, insya Allah tanggal 18 Agustus. Jadi kita merayakan kemerdekaan salah satunya dengan kita berbagi ilmu syariat, yaitu Rukyah Syariah. Dan alamatnya nanti insya Allah admin atau panitia sudah sering share ya di grup MKI di mana tempatnya, dan insya Allah ini menjadi undangan sekaligus untuk jamaah semuanya untuk hadir dalam kegiatan Rukyah Kemerdekaan di tanggal 15 Agustus. Baik, alhamdulillah, masyaallah, Ustaz Hanif sudah juga bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Sudah, Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Udah lama nggak berjumpa, Masya Allah. Sebulan terasa lama saja ini, belum Basuh. tak bersuah. Iya. Kamu tak basuh. Dawan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu sehatkan antum ya, beserta keluarga dan Allah berkati. Amin, amin. Amin, amin, Allahumma amin. Dan di pagi ini, sebagaimana yang juga sudah kami sampaikan, kita melanjutkan sebuah masih pengantar tentang fikih muamalat gitu ya. Dan salah satu tema penting tentang fikih muamalat atau muamalah maliyah adalah tentang kita memahami tentang harta kita. Dan siapakah sesungguhnya yang memiliki harta kita, dan insya Allah akan diulas oleh guru kita Ustaz Ahmad Hanif. Baik Ustaz, tafadhal masykura untuk memulai kajiannya. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz Khalis dan juga pengurus MKI semuanya. Dan juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah serta sekalian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kembali pada hari ini, pada pekan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan bersama-sama, ini bagian dari silaturahim, bagian dari menuntut ilmu, bagian dari belajar agama, bagian dari tafaqquh fiddin, sehingga waktu yang kita luangkan, biaya yang kita korbankan, kemudian pikiran yang kita curahkan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kepada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada orang-orang yang telah menunjukkan kesetiaannya mengikuti ajaran Nabi, mengikuti dakwah Nabi, menyebarkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini juga menunjukkan komitmen kita menjadi pengikut-pengikut Nabi yang setia, dan di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin sekalian, kita insya Allah akan lanjut ya. Untuk tema pada kajian kali ini adalah tentang harta dan pemilikan. Beberapa mungkin nanti mengulang sifatnya ya, karena sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian baru yang tentang kepemilikan, insya Allah ini merupakan pembahasan yang baru ya. Sekali lagi ini semua masih merupakan semacam pengantar ya, pengantar. Nah, sehingga nanti ketika kita masuk ke pembahasan inti dari muamalatnya, kita sudah memiliki suatu persepsi, suatu pemikiran ya yang utuh, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat dalam kaitan hal dengan muamalat. Baik, sudah terlihat ya di layar ya? Sudah, Ustaz. Ya, ini mungkin yang sifatnya pengulangan ya, tapi tidak apa-apa. Sehingga ini supaya lebih menguatkan
pemahaman kita lagi, khususnya terkait dengan apa yang dimaksud dengan harta. Nah, ini menurut KBBI, harta adalah barang, uang, dan sebagainya menjadi kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki oleh perusahaan. Tentu ini kita sampaikan di sini hanya sebagai perbandingan ya. Nah, tetapi yang kita jadikan patokan, yang kita jadikan pegangan dalam hal ini adalah harta yang dimaksud oleh syariat. Nah, dalam Al-Quran harta kadang disebut juga dengan khair ya. Nah, ini misalnya dalam surat Al-Adiyat mungkin yang banyak diantara kita hafal, yang lebih mudahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya, sungguhnya tabiat manusia itu adalah sangat cinta ya terhadap harta. Wa innahu lihubbil khair. Nah, kita lihat di situ ada kata-kata khair yang itu bermakna harta. Nah, ini yang menurut syariat kita ambil dari definisi yang disampaikan oleh Izzuddin Zaribah, sesuatu yang bernilai material bagi manusia, yang berguna bagi kehidupan mereka, dan diizinkan oleh syariat untuk disimpan dan konsumsi dalam kondisi normal. Nah, mungkin ini akan lebih jelas ya ketika kita breakdown seperti ini. Yang pertama ada 4 kriteria legal secara syariat. Nah, jadi harta-harta yang diharamkan atau dilarang oleh syariat pemanfaatannya, bahkan secara definisi itu juga, secara definisi itu tidak bisa ya kita masukkan ke dalam harta. Ya contohnya mungkin miras gitu ya. Kemudian contohnya misalnya barang-barang yang ya seperti babi misalnya ya. Nah, itu kan memang barang-barang yang dilarang pemanfaatannya di dalam syariat, sehingga otomatis nilainya pun secara syariat itu nol ya, sama dengan nol. Meskipun mungkin ada wujudnya ya, ada manfaatnya, diperjualbelikan, tetapi sesungguhnya secara syariat itu nilainya adalah nol. Kemudian bernilai material ya, bernilai material ini artinya bisa menghasilkan suatu nilai ya, yang diinginkan oleh manusia ya. Ya kalau sekarang misalnya nilai material itu diberi satuan dengan nilai mata uang misalnya. Nah, semua semua harta itu pada hakikatnya itu kan bisa kemudian dinilai dengan uang ya, dinilai dengan mata uang, dinilai dengan satuan mata uang. Material di sini juga merupakan lawan dari non material ya. Nah, banyak juga hal-hal yang berharga dalam kehidupan manusia ini, tetapi itu tidak selalu bisa dinilai dengan secara material ya. Misalnya ketenangan ya. Kemudian keikhlasan ya, kemudian kebahagiaan itu tidak selalu bisa dinilai dengan material, tidak selalu bisa ditukar dengan materi ya. Nah, kemudian bermanfaat. Misalnya dalam fikih dicontohkan pasir itu ya, pasir kalau di pasir itu kalau hanya sedikit, 1 sendok misalnya ya, atau batu 1 kerikil itu kan tidak bermanfaat. Tetapi kalau kemudian itu 1 truk, nah itu menjadi harta gitu ya. Nah, ini juga menunjukkan ada sifat relatif ya dari harta tersebut. Rumput misalnya ya, kalau 1 lembar 2 lembar itu mungkin tidak diinginkan orang ya, tetapi kalau kemudian 1 pick up gitu atau 1 karung, nah itu kemudian memiliki manfaat. Kemudian dapat disimpan ya. Nah, harta ini dapat disimpan. Baik penyimpanan seperti yang sifatnya fisik ya, yang mungkin sama-sama kita
sama-sama kita ketahui bersama, misalnya di dalam berangkas ya, atau di dalam rumah, atau di dalam lemari ya, atau di dalam dompet, di dalam tas ya. Atau sesuatu penyimpanan dalam bentuk digital ya, artinya itu dapat dikuasai ya. Dapat dikuasai, disimpan itu artinya kan terbatas aksesnya, terbatas pemanfaatannya ya, hanya oleh orang yang memiliki atau orang-orang yang diberikan izin untuk memanfaatkannya. Ya, mohon maaf ini bahasa Arab ya. Nah, ini beberapa jenis harta ya menurut syariat. Yang pertama saya bacakan yang paling atas, ada ghairu mutakawim, lawannya adalah mutakawim. Nah, mutakawim ini artinya tadi adalah harta mutakawim artinya memiliki nilai ya. Jadi harta yang memiliki nilai dalam syariat. Ghair mutakawim ini kebalikannya. Nah, contoh tadi miras ya, kalau kita sebut khamar tadi itu kalaupun disebut harta itu tidak mutakawim ya, ghair mutakawim, tidak ada nilainya. Nah, berarti harta-harta yang lain itulah yang dihalalkan ya, atau yang legal, yang diizinkan pemanfaatan oleh syariat, itulah yang dimaksud dengan mutakawim ya. Nah, jadi itu pengertian mutakawim dan ghair mutakawim ya. Kemudian di bawahnya yang sebelah kanan itu al-qimi. Kemudian yang di sebelah kirinya itu lawannya al-mithli ya. Nah, saya mulai dari yang sebelah kirinya dulu. Al-mithli. Mithli itu adalah suatu harta yang ada pengganti yang identik ya. Itu mithli. Jadi harta yang ada pengganti yang identik. Contoh misalnya beras 1 liter. Itu insya Allah asal jenisnya sama, kita tidak akan protes ya. Bisa digantikan dengan beras yang juga 1 liter. Atau emas 1 gram ya. Itu bisa digantikan dengan emas 1 gram juga. Nah, ini yang disebut dengan mithli. Jadi harta yang bisa digantikan atau identik, ada pengganti identiknya ya. Nah, mithli. Kemudian yang kedua adalah qimi. Qimi ini harta yang tidak ada atau sangat sulit ya, didapatkan pengganti yang identiknya. Nah, misalnya contoh ya, ini kebanyakan harta nanti seperti ini ya, misalnya handphone ya yang kita miliki. Meskipun itu ada nomor ada tipe yang sama ya. Tetapi sesungguhnya yang kita gunakan itu walaupun tipenya sama dengan yang digunakan oleh orang lain, itu secara nilai itu sudah berbeda gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud qimi. Sekali lagi, qimi adalah lawannya misli, sesuatu yang tidak ada atau bahkan sangat sulit ya dicari pengganti yang identik. Atau kita misalnya memiliki kendaraan gitu ya. Nah, sebutlah mobil. Nah, walaupun ada merek dan tipe yang sama, tapi secara nilai itu akan tetap berbeda ya dengan yang kita miliki ya. Karena mungkin dari sisi pemakaiannya gitu ya, dari sisi apakah ini masih kualitasnya gitu ya. Jadi ketika sudah digunakan oleh orang itu akan berbeda-beda walaupun tipe dan mereknya sama. Nah, contoh lain misalnya yang paling gampang adalah ternak ya. Katakanlah kita memiliki seekor kambing. Nah, seekor kambing yang kita miliki ini kan tidak ada padanannya ya. Walaupun mereknya sama-sama kambing, tetapi tidak ada yang sama persis dengan kambing yang kita miliki ini. Nah, ini fungsinya apa? Kenapa ada pembedaan antara misli dan qimi ini? Ini
fungsinya adalah untuk menentukan pengganti harta. Misal contoh, kita memiliki suatu contoh, kita tadi beras ya. Nah, beras milik kita misalnya katakanlah 10 kilo diambil secara paksa oleh orang lain gitu. Diambil secara paksa oleh orang lain. Nah, kemudian digunakan, dimakan, habis. Pada prinsipnya ya, dalam syariat itu orang tersebut harus mengganti yang sama persis ya. Yang sama persis, misli. Maka kalau harta yang tadi tidak ada pengganti identiknya, maka bisa digantikan ya. Diganti dengan beras 10 kilo. Nah, itu penggantinya. Jadi tidak langsung dia mengganti nilainya. Oh, beras 10 kilo harganya berapa? Oh, misalnya harganya 200.000 gitu ya. Diganti dengan 200.000, ini saya ganti. Tidak. Tapi yang dilakukan pertama kali adalah harus mengganti dengan senilai atau dengan beras yang sama, merek yang sama, tipe yang sama, senilai 10 kilo. Itu untuk harta misli. Kalau kemudian si pemilik beras ridho atau ikhlas, ya udah tidak apa-apa diganti dengan uang. Nah, baru berpindah ke uang ya, berpindah ke nilai gitu. Jadi yang pertama kali yang diganti itu sebetulnya adalah fisiknya ya, fisik hartanya yang sama. Nah, ini hanya terjadi pada misli. Pada harta kimi itu sudah tidak mungkin diganti secara fisik karena tadi tidak ada pengganti yang identik. Misalnya kalau kita contohkan kambing tadi, kalau kemudian kambing kita di ghasab istilahnya ya, diambil, dikuasai secara paksa oleh seseorang, kemudian disembelih, dagingnya dimakan, itu tidak akan mungkin dia bisa mengganti dengan kambing yang sama gitu ya. Nah, mungkin ada kambing beratnya sama, tapi pasti akan ada beda ya. Mungkin bulunya berbeda ya, atau mungkin gemuknya beda gitu. Pasti ada perbedaannya. Nah, untuk harta-harta yang seperti ini ya baru yang kemudian adalah tidak mungkin ada pengganti yang identik, maka baru beralih penggantian tersebut kepada nilainya, harganya berapa gitu ya. Tapi untuk harta yang sifatnya misli tadi, prioritas pertama penggantinya itu adalah dari harta yang identik. Nah, ini yang kemudian yang paling bawah ini sebenarnya simpel saja. Yang sebelah kanan ghair mangkul, yang sebelah kiri itu mangkul ya. Ghair mangkul tidak dapat dipindahkan, mangkul itu dapat dipindahkan. Nah, ini memang sebetulnya adalah pembagian oleh ulama-ulama klasik ya, ulama-ulama terdahulu, di mana biasanya ini mereka berkaitan dengan wakaf ya. Nah, karena dalam beberapa pandangan ulama itu ada yang mensyaratkan wakaf itu untuk suatu objek yang tidak dapat dipindahkan misalnya ya. Ada yang seperti itu gitu. Nah, makanya di sini ada pembedaan ya jenis harta, ada yang dapat dipindahkan dan ada yang tidak gitu ya. Kemudian walaupun belum tidak disebutkan di sini, tapi perlu ada kita kenal lagi jenis harta yang lainnya. Ya, jenis harta yang lainnya ada yang sifatnya ain ya, ada yang sifatnya ain. Jadi barang yang berwujud ya. Nah, ada yang sifatnya barang yang berwujud ain. Kemudian ada yang sifatnya hak ya, barang yang tidak ada wujudnya gitu. Seperti contohnya hak kekayaan intelektual ya. Nah, itu kan tidak secara wujud tidak ada, tetapi itu bernilai harta gitu. Nah, kemudian berikutnya lagi ada yang namanya dain ya. Dain ini kita kenalnya utang. Utang itu suatu kewajiban ya. Jadi kalau kita nyebutnya utang, kalau dari sisi yang menghutangi menyebutnya piutang gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya juga ada unsur hartanya di situ gitu ya. Ada unsur hartanya. Nah, ada unsur hartanya.
Walaupun nanti ada banyak hukum-hukum terkait khusus dengan utang, tapi utang itu ada unsur unsur hartanya. Nah, jadi utang yang kita atau piutang yang kita miliki itu juga bisa dikonversikan ke dalam harta gitu. Nah, ini beberapa jadi utang itu lawannya tadi adalah ain ya, harta yang ada wujudnya. Nah, sedangkan dain itu utang tapi tidak ada wujudnya, tapi itu adalah berupa kewajiban orang lain kepada kita gitu ya. Nah, kemudian juga beberapa jenis harta yang lain ya. Ada yang kemudian dihabiskan wujudnya. Artinya harta ini tidak mungkin dimanfaatkan tanpa menghabiskan wujudnya. Contoh seperti tadi beras ya. Contoh minyak ya. Contoh misalnya tepung ya. Contoh termasuk dalam hal ini adalah uang. Maka biasanya untuk harta-harta yang seperti ini ya, itu kalau kita pinjamkan kepada orang lain, itu pasti yang dikembalikan bukan wujud aslinya gitu, tapi yang dikembalikan adalah penggantinya. Contoh beras tadi. Kalau kita pinjamkan kepada orang lain ya untuk dia konsumsi, ya pasti yang dia kembalikan adalah penggantinya. Uang. Ketika kemudian kita berikan kepada orang lain, ya pasti dia akan dia gunakan, dia habiskan, ya baru kemudian nanti dikembalikan adalah penggantinya. Nah, sehingga akadnya dinamakan dalam fikih muamalah qard ya, atau bahasa kitanya utang piutang. Nah, sedangkan untuk jenis yang kedua yang dimanfaatkan barangnya, wujudnya ya. Nah, contoh misalnya kendaraan tadi ya. Nah, ketika kita pinjamkan kepada orang lain, itu kan tidak dihabiskan ya kendaraannya. Wujud barangnya masih dikembalikan kepada kita. Tetapi si peminjam telah mendapatkan manfaat dari kendaraan tersebut. Nah, untuk barang-barang yang seperti ini nanti ya berlaku akad pinjam meminjam barang yang namanya itu ariyah ya, barangnya yang dikembalikan. Kalau yang tadi seperti uang itu bukan barang yang sama yang dikembalikan. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ini dicampur ya, utang piutang, pinjam meminjam itu tercampur lah istilahnya. Sementara dalam fikih ini dibedakan. Yang untuk barang yang dihabiskan wujudnya tadi itu namanya qard ya. Nah, barang-barang seperti inilah yang nanti akan berlaku riba kalau ada penambahan. Ketika dipinjamkan, dikembalikan ada penambahan, ini berlaku riba. Kemudian yang sedangkan barang yang pinjam meminjam barang yang tadi dimanfaatkan barangnya itu namanya ariyah. Ariyah. Kemudian selanjutnya adalah barang yang dijadikan sebagai perantara ya. Ini contohnya misalnya adalah uang ya, uang emas dan perak atau kemudian uang. Nah, kita kan tidak pernah memanfaatkan uang itu fisiknya, wujudnya gitu ya. Tapi yang kita manfaatkan adalah nilainya, sehingga dia menjadi perantara dalam pertukaran baik itu barang ataupun jasa. Emas pun begitu ya. Meskipun memungkinkan ada pemanfaatan secara fisiknya untuk perhiasan, tapi ketika emas itu digunakan sebagai alat tukar, maka itu pada hakikatnya dia adalah perantara. Maka di dalam prinsip ekonomi Islam, sebetulnya uang itu ya dia harus, kalau dia namanya uang ya dia harus selalu menjadi perantara, tidak boleh kemudian dijadikan sebagai tujuan ya. Nah, sehingga kalau sudah dijadikan sebagai tujuan, nah disitulah nanti akan terjebak ya pada akad-akad yang dilarang di dalam syariat. Nah, ini beberapa pandangan syariat terhadap harta. Saya rasa ini sudah pernah kita bahas gitu ya. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak seluruh harta. Kemudian harta adalah sarana bukan tujuan gitu ya. Nah, ini berikutnya kita akan membahas tentang kepemilikan ya.
kepemilikan di dalam syariat Islam. Nah, apa itu kepemilikan? Yaitu kewenangan yang diberikan syariat kepada seseorang untuk menggunakan barang atau jasa atau mewakilkannya kepada pihak lain. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi milik kita itu sebetulnya tidak otomatis begitu saja gitu ya. Tapi itu menjadi milik kita karena memang ada izin dari syariat atau ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dalam hal tidak ada izin ya berarti di situ kita akan nanti terjebak pada memakan harta dengan yang batil gitu ya. Atau mengkonsumsi harta yang tidak halal, baik itu secara fisiknya ataupun tidak halal karena cara mendapatkannya. Nah, contoh dalam transaksi riba, meskipun di situ ada keuntungannya, tetapi syariat tidak mengizinkan keuntungan yang diperoleh dengan cara seperti itu menjadi kepemilikan kita gitu ya. Nah, sehingga harta tersebut sebetulnya bukan tidak menjadi kepemilikan kita. Atau yang didapat dengan cara penipuan misalnya. Yang didapat dengan cara-cara jual beli yang dilarang, ada unsur gharar misalnya gitu, ada unsur penipuannya. Maka meskipun di situ ada untungnya ya, tetapi pada hakikatnya syariat tidak mengizinkan untuk untung tersebut kita miliki. Sehingga kalau kita konsumsi, ya itu akan bisa menjadi bermasalah ya. Nah, ini jadi sekali lagi poinnya adalah kepemilikan itu sebetulnya buat kita orang Islam itu tidak otomatis begitu saja ya, tapi itu adalah kewenangan ya, atau bahasanya amanat ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini beberapa prinsip terkait dengan kepemilikan yang berlaku di dalam Islam. Kepemilikan sangat dijaga ya, dan dihormati dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu jalan perdagangan yang terjadi saling ridho. Artinya transaksi ya, atau jual beli tadi yang dilakukan harus saling ridho, harus terwujud di situ saling ridho. Nah, kenapa harus ada ijab dan qabul? Ya, ijab dan qabul itu untuk memastikan bahwa persetujuan atau keridhoan itu betul-betul terjadi. Nah, jadi secara tidak langsung bisa kita pahami di sini bahwa Islam sangat menghargai ya kepemilikan yang diberikan tadi. Nah, jadi itulah kenapa pemindahan kepemilikan tersebut harus betul-betul keinginan ya dari orang yang memiliki. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada penipuan ya, tidak boleh ada pengecohan gitu ya. Kemudian juga sabda Nabi SAW, sesungguhnya nyawa, harta dan kehormatan kalian terjaga. Jadi ya kita Nabi konteksnya ini juga menyampaikan ya ketika beliau khutbatul wada ya, bagaimana pada waktu itu masyarakat khususnya yang ada di Mekah, mereka baru mengenal Islam ya, sehingga Nabi menegaskan bahwa dengan kalian masuk Islam ya, sungguhnya nyawa, harta dan kehormatan kalian terjaga. Ya, dimana sebelum jadi masa jahiliyah, kita tahu di masa jahiliyah itu ya orang yang kuat ya itulah yang kemudian terjaga nyawa dan harta dan kehormatannya, sedangkan orang yang lemah itu akan mengalami kerentanan gitu ya, baik terhadap nyawa, harta dan kehormatannya. Nah, sehingga
Nabi menegaskan mau kuat mau lemah posisi di masyarakat, tapi Islam sesungguhnya menjaga itu secara sama gitu ya, nyawa dan harta dan kehormatan yang dimiliki, sehingga ya tidak boleh tadi dimiliki oleh orang lain secara paksa gitu ya, atau kemudian dilakukan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh dia, misalnya dengan cara penipuan gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak seluruh harta. Kepemilikan manusia bersifat terbatas sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ya, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, ya, itu kutipannya, dan berikanlah mereka harta yang sudah Allah berikan kepada kalian gitu ya. Jadi sekali lagi ini Islam dan ayat Al-Qur'an itu banyak sekali menegaskan bahwa kita itu manusia bukanlah pemilik mutlak gitu ya. Kita ini namanya amin ya, orang yang diberikan amanah, orang yang diberikan kepercayaan untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan aturan yang memberikan kepercayaan. Dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, prinsip kepemilikan dalam harta sekali lagi di sini sangat dijaga, sangat dihormati, ya, termasuk kepemilikan pribadi tadi sangat dijaga dan sangat dihormati. Nah, ini juga menjadi suatu pesan penting ya bagi kita semua ya, termasuk bagi siapapun yang kemudian katakanlah misalnya ingin menarik sesuatu dari masyarakat, menarik iuran ya, menarik biaya, menarik uang ya, harus dipastikan di situ ada saling ridho ya, terjadi saling ridho. Nah, kemudian ini beberapa ragam kepemilikan. Ada harta yang sifatnya kepemilikannya umum ya. Ini contohnya Nabi menyebutkan manusia berserikat dalam 3 hal, air, rumput, dan api. Berserikat maksudnya di sini ya, tidak boleh dimiliki secara pribadi ya, tidak boleh dimiliki secara privat. Jadi semua manusia harus diberikan akses yang sama ya terhadap harta tersebut. Nah, di sini dicontohkan air ya, rumput, dan api ya. Tentu yang dimaksud di sini air ya di dalam bentuk yang alaminya ya, misalnya dari laut ya, atau kemudian sungai, atau kemudian danau ya. Tapi kemudian ketika air itu sudah dikemas misalnya, yaitu tentu saja ada effort ya, ada upaya untuk mengemas tersebut, dan itu dapat dimiliki secara privat. Tapi dalam hal ini tadi ya, hal-hal yang sifatnya mendasar dan dalam kondisi alaminya ini seharusnya tidak boleh dibatasi gitu ya. Ini bisa nanti kita lihat ya dalam prakteknya seperti apa gitu ya. Tidak boleh dihalangi, sebetulnya tidak boleh akses itu dimiliki ya oleh secara privat gitu. Kemudian ada yang miliknya khusus ya. Ada yang milik individu ya. Kalau sekarang di era sekarang ada yang namanya dimiliki oleh badan hukum gitu ya. Asyakhsiyah al-i'tibariyah. Nah, kalau dulu dalam fikih-fikih yang klasik itu ya, kepemilikan itu biasanya hanya individu gitu ya. Belum dikenal yang namanya badan hukum. Tapi kemudian para ulama kontemporer ya itu menyamakan kepemilikan badan hukum itu sebagai kepemilikan individu juga gitu ya. Nah, kemudian juga ada milik pemerintah ataupun milik negara gitu ya. Ini sebagian ulama juga
khususnya di era sekarang ini juga mengakui ya bahwa negara ataupun pemerintah itu bisa saja ya dapat memiliki hak kepemilikan. Nah, ini ada beberapa bentuk kepemilikan yang lain. Ada yang memiliki barang sekaligus kegunaannya ya. Ini kepemilikan sempurna. Misalnya kita memiliki kendaraan dan kita bisa menggunakannya. Ini berarti kepemilikan sempurna. Kita memiliki gadget dan kita memiliki kuasa penuh, memiliki kewenangan penuh untuk menggunakannya. Yang kedua, kepemilikan tidak sempurna ya. Hanya memiliki barangnya saja atau hanya memiliki kegunaannya saja. Ya, contohnya misalnya dalam barang yang kita sewakan gitu ya. Kalau kita menyewakan kendaraan, maka pada saat disewakan itu kita kan tidak memiliki kepemilikan lagi untuk memiliki jasanya atau manfaat dari barang tersebut gitu ya. Tapi manfaat atau jasa dari barang tersebut adalah milik orang yang menyewa gitu ya selama periode sewa tersebut. Nah, atau kegunaannya saja ya, kegunaannya saja berlaku untuk orang yang menyewa tadi, dia tidak memiliki barang, tapi pemanfaatan barang tersebut selama periode sewanya itu menjadi milik dari orang yang menyewakan tersebut. Ini contoh-contoh ragam kepemilikan. Nah, ini beberapa sebab ya kepemilikan di dalam Islam. Ada yang sifatnya ikhtiari ya. Ikhtiari ini upaya ya. Ada upaya dari si mukallaf atau manusianya untuk memiliki. Contoh adalah penguasaan terhadap yang mubah. Nah, ini mungkin kalau di masa sekarang sudah cukup jarang berlaku. Kalau saya ingat dulu ya, misalnya contoh kalau orang tua kita itu dulu cerita, nenek-nenek dulu, misalnya kakek-kakek kita dulu di kampung itu, ya tanah itu tidak dimiliki siapa-siapa. Jadi siapa yang mengelola, siapa yang menanam di situ, dialah yang memiliki gitu ya. Nah, sehingga seberapa kuat dia mengelola tanah di situ, itu dia bisa menjadi pemiliknya. Nah, itu contoh penguasaan terhadap yang mubah gitu ya. Nah, jadi seharusnya memang seperti itu. Jadi ketika orang mendapatkan sesuatu untuk hal yang belum ada pemiliknya, ya harusnya dia yang memiliki kewenangan untuk itu ya. Nah, tapi kalau di kita kalau nggak salah undang-undangnya jadi milik negara semua gitu ya, Allah alam gitu ya. Kemudian melalui jalur transaksi tadi ya, jalur transaksi ya seperti jual beli, sewa menyewa ya dan berbagai jenisnya. Kemudian melalui jalur pemberian diberikan oleh orang lain ya, hibah, hadiah ya. Kemudian perkembangan hak milik. Ya ini mungkin contohnya dalam seperti ternak gitu ya, ketika dia melahirkan itu otomatis siapa yang memiliki induknya ya berarti juga memiliki anaknya ya. Kalau sekarang misalnya perusahaan ya bisa kemudian berkembang. Nah, ini contoh perkembangan dari hak milik itu sendiri. Ada yang sifatnya kohri, kepemilikan. Kohri ini si manusianya hanya bersikap pasif gitu ya. Jadi tidak ada suatu ikhtiar yang berarti. Contoh warisan. Warisan ini kan kita agak cukup sulit memilih ya, kita dapat warisannya dari siapa gitu ya. Kita sudah pasti ya jalur warisan itu kan nasab. Ya nasab kita sudah jelas dan kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana yang uangnya banyak gitu ya sehingga kita dapat warisannya gitu, nggak bisa. Dan tidak perlu ada ijab kabul di sini, tidak perlu kita menerima gitu. Jadi ketika harta waris, ketika orang yang meninggal yang punya harta itu meninggal ya otomatis kepemilikan harta itu sudah berpindah kepada ahli warisnya tanpa harus diterima oleh ahli warisnya sebetulnya. Nah, jadi yang dilakukan sebetulnya hanya mendistribusikan gitu ya. Baru kemudian kalau dia tidak mau atau ingin dialihkan orang lain ya silahkan. Sama halnya dengan wasiat ya, wasiat juga seperti itu. Bedanya kalau warisan ini kan berlakunya ketika meninggal ya, sedangkan dan penerimanya orang-orang tertentu berdasarkan nasab, sedangkan wasiat ini penerimanya lebih luas, tidak hanya berdasarkan nasab tetapi bisa kepada siapa saja gitu ya. Dan kesamaannya adalah dengan warisan, wasiat ini berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Nah, kemudian juga ada juga melalui jalur kompensasi ya, ini contohnya diat. Diat ini
Diat ini adalah ganti rugi ya, ganti rugi dalam kasus kejahatan. Nah, misalnya kalau dalam Islam itu pembunuhan yang tidak disengaja itu diganti dengan si pembunuhnya itu didenda dengan 100 ekor unta, diberikan kepada korban ya, kepada ahli waris korban. Itu contoh dari diat. Atau kalau kemudian jarinya, salah satu jarinya dilukai ya oleh orang lain, maka itu bisa diganti ya dengan 1/10 diat, berarti 10 ekor unta ya. Nah, jadi itu diat kompensasi. Bisa juga pengganti kerusakan ya, misalnya kendaraan kita dirusak oleh orang lain ya, kemudian kita meminta gantinya ya. Kemudian seperti tadi misalnya kita memiliki hewan ternak yang diambil dimanfaatkan secara paksa oleh orang lain, dan kita bisa meminta penggantinya. Nah, jadi itu beberapa cara ya, kepemilikan, jalur kepemilikan harta di dalam Islam. Ada yang sifatnya ikhtiari, yaitu ada upaya ikhtiar ya dari manusia. Kemudian qahri, ini manusianya bersifat pasif. Ada yang sifatnya tadi jalur kompensasi. Kita sebetulnya kompensasi ini tidak meniatkan mencari harta dari hal tersebut ya, tetapi syariat memberikan izin kepada kita untuk memiliki harta karena suatu kejadian dengan cara-cara yang dimaksud gitu ya. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, barangkali ini pembahasan kita ya terkait dengan harta pada kesempatan kajian hari ini. Barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Kami kembalikan kepada Ustaz Khamis. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah wasyukurlah. Tema tentang harta yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hanif, betapa harta yang kita miliki itu ternyata jalurnya ya sebenarnya bisa beragam dan jenisnya pun bisa beragam, dan tentu syariatlah yang menjelaskan yang harusnya juga kita memahaminya. Baik jemaah, silakan yang ingin bertanya soal harta. Saya tadi tertarik soal ini sambil menunggu jamaah mungkin mempersiapkan pertanyaannya tentang tadi harta riba gitu ya. Kalau jelas kalau apa namanya yang semisal itu memang kalau uang gitu kan, meminjam ya harus dikembalikan dalam bentuk uang lagi gitu kan, dan tidak ada kelebihan. Tapi tadi yang sifatnya ariah tadi ya, kita pinjam mobil gitu ya, barangnya kan tidak habis ya, tetap sama barang yang dipinjam itu, tapi kita tambah misalkan ditambah aksesorisnya, pas apa namanya ketika dikembalikan misalkan bannya diganti gitu ya, menjadi lebih baik gitu misalkan banyak gitu kan. Nah itu apakah jatuhnya menjadi sebuah harta riba gitu Ustaz? Ya, tentu saja dalam qard ya, dalam utang piutang pun riba yang penambahan itu hanya terjadi riba kalau dipersyaratkan ya, dipersyaratkan. Jadi kalau memang si peminjam ya atau si pengutang tidak mempersyaratkan, kemudian kita memberikan kelebihan ya, ini adalah ihsan namanya ya. Ihsan itu ya artinya memang kebaikan dari kita gitu ya, emang kebaikan dari kita. Jadi sekali lagi itu hanya berlaku kalau memang dipersyaratkan. Nah, lalu pada ariah tadi yang sifatnya pinjam meminjam barang ya yang tidak habis wujudnya tadi, ya kalau si peminjam mensyaratkan ditambah ini ditambah itu, ya itu berarti bukan pinjaman. Ini kan sebenarnya adalah suatu akad yang sifatnya kebajikan tolong menolong ya. Jadi bukan akad bisnis sebetulnya ya. Jadi murni karena jadi bukan kita mengharapkan kompensasi dari orang meminjam sebetulnya. Tapi ya kita adalah kebaikan dari kita, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meminjamkan. Jadi kalau ada syarat-syarat tertentu ya sebetulnya itu sudah sewa jatuhnya gitu ya. Apapun istilahnya, apapun bentuknya. Mungkin bensin ya, karena kalau kita masyarakat bensin juga sama aja ya. Misalnya isi bensinnya, tadi bensinnya ketika dipinjamkan setengah, kemudian kita syaratkan nanti bensinnya full ya. Nah itu sebenarnya kelebihan itu sebetulnya adalah sewa ya yang kita syaratkan kepada dia untuk diberi, meskipun dengan bahasa pinjam gitu ya. Nah
Jadi apapun penambahan yang kita minta, kalau kita posisinya meminjamkan, ya sebetulnya itu akadnya sudah bergeser ya dari pinjam meminjam menjadi sewa menyewa. Nah, tapi kemudian bagaimana kalau si pemilik tidak mempersyaratkan apa-apa, tetapi kita sebagai peminjam memberikan kelebihan, ya sama seperti yang utang piutang tadi, itu sebetulnya adalah kebaikan dari kita gitu ya, adalah kebaikan dari kita, adalah ihsan dari kita, dan ini istilahnya suatu akhlak yang sangat mulia ya, suatu akhlak yang sangat terpuji ya, dimana kalau kita berutang atau kalau kita meminjam ya, kalau bisa kita mengembalikan dengan posisi yang lebih baik ya, dengan kondisi yang lebih baik ya. Nah, ini adalah suatu akhlak yang sangat dianjurkan ya, bahkan ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang ini masalahnya orang ya, jangankan kemudian mengembalikan yang lebih baik gitu ya, mengembalikan saja mungkin sudah bagus gitu ya. Itu adalah, jadi kalau orang mengembalikan utang itu bukan sudah bagus, ya itu dia melaksanakan kewajiban biasa saja sebetulnya gitu ya. Sama seperti kita sholat ya, kalau kita sholat 5 waktu itu ya biasa saja, kita sudah melaksanakan kewajiban ya, nggak istilahnya ya nggak soleh-soleh banget gitu kan. Nah, jadi sama ya, jadi justru kalau kita ingin lebih baik ya mengembalikan utang dengan kondisi dengan dilebihkan gitu ya, atau meminjam barang tadi mengembalikan dengan kondisi yang lebih baik gitu, tanpa ada persyaratan dari si pemberi pinjaman. Wallahu a'lam. Jadi akadnya beda ya Ustaz ya. Akadnya bukan lagi meminjamkan, tadi sewa jadi jatuhnya ya. Iya, walaupun ya secara bahasa masih disebut mereka menggunakan pinjam meminjam, tetapi hakikatnya itu adalah sewa ya. Ya sebenarnya kalau sudah sewa menyewa nanti akan ada konsekuensi yang berbeda gitu ya. Kalau sewa menyewa kan juga si penyewa juga punya hak gitu kan, punya hak. Tapi tetap dibolehkan dalam syariat ya, dengan tadi kalau kita kan boleh dipinjam tetap asal. Nah itu tuh walaupun jatuhnya bukan meminjam sewa, tapi masih tetap dibolehkan oleh syariat ya. Ketika ada penambahan, ada syarat-syarat tadi gitu ya. Ya masih dibolehkan ya, masih dibolehkan. Ya cuman itu masalahnya kita perlu sama-sama belajar itu di situ gitu ya. Karena kalau itu sudah bergeser ke sewa, itu ada hak yang berbeda. Contoh hak yang berbeda seperti ini. Kalau itu pinjam meminjam, si pemberi pinjaman itu boleh meminta kapan saja gitu kan. Nah, tetapi kalau itu sewa, ya si pemilik tidak bisa meminta kapan saja, sesuai dengan kesepakatan. Kalau dia pakai sehari, ya si pemilik sebelum sehari tidak boleh menarik kendaraannya gitu ya. Tapi kalau sifatnya pinjaman, si penarik punya hak, si pemilik punya hak untuk menarik kapan saja. Jadi itu perbedaannya. Nah, jadi kalaupun tadi secara substansinya beda, tapi kita tidak secara fikihnya kita nggak paham ya, nanti kita juga nggak paham konsekuensinya gitu ya. Nah, karena itu bukan hanya nanti perbedaan nama, tapi juga ada perbedaan konsekuensi. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ustaz Saifullah nih. Assalamualaikum Ustaz Hanif. Mau tanya kenapa harta yang diperoleh dari hibah termasuk ikhtiari bukan kohri ya? Kan dalam hal ini penerima hibah juga bersifat pasif saja. Ya, dalam sebagian pandangan ulama fikih ya, itu hibah itu juga harus ada qabulnya. Jadi si penerima juga harus ada qabulnya dari si penerima. Nah, itu yang membedakan dengan seperti warisan ya, seperti wasiat ya. Meskipun ini pandangan sebagian ulama ya, makanya kita tadi dimasukkan ke dalam sesuatu yang sifatnya ikhtiari ya. Bahkan kemudian juga walaupun nanti qabulnya itu beda-beda ya. Kalau misalnya qabul dalam jual beli itu kan misalnya persetujuan dengan lisannya atau dengan perbuatan. Nah, sedangkan qabul dalam hibah itu sebagian pandangan ahli fikih itu mensyaratkan qabulnya itu ketika barangnya ya sudah diterima, itulah qabulnya. Jadi sebelum barangnya itu diterima oleh si penerima hibah, itu belum dapat dikatakan qabul ya. Nah, itu barangkali ya diantara alasan kenapa hibah pun dimasukkan dalam ikhtiari dan bukan qahri. Wallahu a'lam. Baik, Bu Nadia silakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Ustadz, misalnya nih, ada seorang suami ngasih, katakanlah misalnya emas ke seorang istrinya. Nah, terus ada kerabat dekat sedang butuh sesuatu gitu. Dikasihlah si emas itu ke si kerabatnya, tapi suami mengatakan, ah jangan ke itu katanya. Dengan berbagai alasan. Nah, itu kan kepemilikan istrinya. Itu gimana ya Ustadz? Kita harus taatin kata suami, jangan dikasihin, atau gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama memang ada perspektif yang agak sedikit berbeda ya antara fikih ya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan harta suami dan istri gitu. Nah, ini mungkin kalau ada yang lebih paham dari saya di sini silahkan nanti dikoreksi. Menurut pemahaman saya adalah kalau perspektif hukum positif ya, kompilasi hukum Islam itu harta yang dimiliki oleh suami istri itu sudah bercampur gitu ya. Sehingga nanti ada istilahnya harta gonogini gitu. Jadi sudah bercampur harta mereka itu. Mereka istilahnya sudah berserikat ya dalam harta yang dimiliki oleh masing-masingnya. Jadi tidak ada lagi ini milik suami, kemudian ini milik istri, tapi harta yang mereka bawa itu kemudian bercampur. Nah, sehingga kalau itu yang pertama gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perspektif tadi ya hukum positif ya, sehingga wajar ya ketika apa namanya katakanlah si istri tadi ingin memberikan harta kepada kerabatnya, wajar kemudian meminta persetujuan dari suaminya karena itu kan dianggap sebagai harta bersama dan otomatis juga tidak berlaku hibah ya karena itu sudah menjadi harta bersama gitu. Itu hanya sekedar untuk informasi ya kalau dalam hukum positifnya, kompilasi hukum Islamnya seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau dalam perspektif fikih ya atau dalam perspektif syariat itu sebetulnya kepemilikan itu masing-masing memang ya, suami masing-masing, kemudian istri juga memiliki harta masing-masing sehingga ya berlaku hibah tadi baik itu dari suami ke istri ataupun dari istri ke suami. Nah, tentu ketika harta itu misalnya katakanlah dalam kasus tadi si suami memberikan hibah kepada istrinya ya pada prinsipnya itu hak milik istri gitu. Istri punya kewenangan penuh untuk menggunakan harta tersebut ya sesuai dengan persetujuan ya dan kepentingan si istri gitu. Ya adapun sesuatu yang sifatnya dari suami itu masukan ataupun saran ya sekali lagi itu kalau harta milik istri berarti itu hanya terbatas masukan dan sebagai saran saja bukan suatu persetujuan ya kepada suami tadi. Nah, kalau kita bicara perspektif fikihnya, jadi apa yang disampaikan oleh suaminya tadi tidak boleh jangan kasihkan ke sini si itu ya. Kalau itu adalah milik istrinya, ya berarti yang disampaikan suaminya itu ya sifatnya sebagai saran dan masukan saja. Si istri tidak harus ya kemudian mengikuti saran dari suaminya karena pada prinsip tadi si istri juga memiliki hak milik ya terhadap harta tersebut. Dalam konteks ketaatan terhadap suami ini apa bisa dikontradiktifkan saja? Bahwa misalkan seorang suami dengan alasan kamu harus taat terhadap suami itu bisa mengintervensi nggak, membatalkan tadi soal kepemilikan tadi? Ya, ya pada prinsipnya memang bisa gitu ya. Pada prinsipnya bisa saja gitu. Dengan alasan ketaatan ya selama ketaatan itu tidak selama perintah itu tidak sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam ya boleh saja kemudian atau bisa saja dengan alasan ketaatan si suami kemudian mengharuskan gitu. Tapi kembali lagi nih di sini kepada suaminya ya apakah ketika istrinya tidak mengikuti dianggap sebagai suatu ketidakpatuhan atau seperti apa gitu ya. Nah, jadi sekali lagi memang dengan rumah tangga ya suami dan istri itu tidak selalu bicaranya hak dan kewajiban gitu ya.
Nah, di situ juga bicara akhlak-akhlak yang lainnya. Ya ada kasih sayang di situ, kemudian juga ada toleransi ya, ada tasamuh, kemudian juga ada ihsan ya, ada tafadul, ada ihsan tadi ya. Jadi bisa saja ya, istilah lagi ya, tentu akan ada konsekuensi lainnya gitu ya, dari apa yang diharuskan oleh suami tersebut. Allahu a'lam. Jadi komunikasi sangat penting, Betul ya. Ustaz, ya, mengkomunikasikan ya, Ya, mengkomunikasikan kalau kita antara pihak bicara istri terhadap harus suaminya ya, tentang. emang akhirnya Tapi kalau istri suaminya harus sudah harus taat gitu. Tapi setelah itu apa yang terjadi gitu kan? baik, kalau secara fikih itu adalah hak harta istri, tapi Betul, tetap ya. apa namanya, ada soal adab ya, soal ketaatan tadi yang mungkin eh, kita harus memperhitungkan secara ihsan, secara baik gitu ya. Mana Iya, konsekuensi kalau memang ini jadi bertambah buruk terhadap hubungan antara suami istri, maka memang ketaatan menjadi lebih dipentingkan gitu saja. Jadi iya. antara hukum dengan tadi apa tadi istilah adab gitu ya, itu Ya, tetap makanya penting juga dipentingkan di adab. sini kan suami istri itu sama-sama belajar ya, artinya sama-sama memahami posisinya. Jangan sampai nanti, Iya, ya mohon maaf ya, trennya itu kan sekarang apa, ketaatan itu dianggap sebagai apa namanya, dianggap sebagai apa, otoriter gitu ya, dianggap sebagai apa, istilah-istilah yang kemudian sepertinya menyudutkan gitu ya, bahkan menyudutkan ajaran Islam sendiri ya, dianggap. Jadi seakan-akan sekarang itu kan ada kecenderungan ya, posisi suami sebagai kepala rumah tangga itu seperti dikurangi ya, bahkan melalui undang-undang juga kan, melalui aturan-aturan gitu. Tapi ini juga kembali ke posisi suami sendiri juga ya. Kawam itu kan bukan hanya posisi yang diberikan, syariat memang memberikan itu, tetapi si suami juga harus memantaskan ya, sehingga sifat-sifat kawam itu ada pada iya, dirinya, sehingga tidak tidak apa ya, tidak hanya dengan mengandalkan itu kemudian melakukan pemaksaan-pemaksaan gitu ya. baik. Dan suami istri harus ngaji saja. Kalau ngaji mungkin Betul lebih ya. enak ya, paham ya jadi, tentang posisi Oke. masing-masing. Jadi silakan nih jamaah yang bukan Allah, ajak Iya, suaminya, ajak suami, ajak istri. pasangannya untuk ngaji juga ya, biar paham tentang bagaimana memahami tentang harta yang ada dalam rumah tangga. Silakan Bu Darmi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Praktek. Jadi kalau harta itu hibah artinya murni milik istri ya. Berarti secara syar'i itu saya nanya negesin lagi Ustaz. Berarti suami itu secara syar'i berarti tidak punya hak atas harta itu ya Ustaz ya? Betul, secara syar'i, iya. Artinya keluarganya pun nggak bisa nuntut Ustaz ya. Walaupun kita menikah udah lama gitu, kalau laki-laki itu Betul, harta iya. milik kita ya, harta itu milik kita, barang itu dibeli oleh uang kita, pure uang kita gitu ya, bukan uang suami, berarti artinya suami tidak punya hak ya Ustadz ya. Iya, betul. Oke, makasih Ustadz. Soalnya kan terkadang katanya Iya. itu ada gono gini kan udah sama-sama, tapi kan kenyataan memang itu misalnya maaf kita yang beli gitu, punya kita dari orang tua kita, murni kita hibah dari orang tua kita, seperti itu Iya. Ustadz. Ya, nah memang tadi sedikit saya sampaikan ya tentang gonogini itu di hukum positifnya atau di undang-undang memang diatur seperti itu ya. Jadi kalau istilahnya kalau istilahnya nauzubillah, kalau kita bicara pahitnya akan ke pengadilan ya, biasanya yang berlaku adalah aturan itu gitu ya, dianggap itu sebagai harta yang sudah bercampur. Nah, makanya biasanya kan kalau kita tidak ingin seperti itu, biasanya ada perjanjian ya, ada perjanjian apa, semacam perjanjian antara suami dan istri, bahwa ya kita tidak memberlakukan hukum gonogini itu ya dalam kaitannya dengan kepemilikan harta suami dan istri gitu. Nah, tapi yang seperti ini biasanya kan kalau nggak salah ya, yang apa, orang-orang yang memang sebelum menikah mereka itu membawa harta masing-masing ya, seperti artis mungkin ada perjanjian pranikah, atau mungkin orang-orang yang sangat-sangat kaya ya, mereka punya perjanjian pranikah ya, untuk mempertahankan
asetnya masing-masing kalau nanti terjadi apa-apa gitu dalam pernikahannya. Ya. Jadi itu ya mungkin itu sekedar sebagai informasi saja. Kalau misalnya ya itulah ya ada kurang kurang sinkron ya antara, meskipun undang-undang itu juga hasil dari ijtihad ya dari pembuatnya yang juga ya tentu mereka juga mempertimbangkan berbagai aspek, juga sudah menggalinya dari fikih-fikih Islam ya, tetapi menurut saya juga itu ya justru kadang-kadang terjadi banyak penyalahgunaan ya seperti tadi gitu ya. Nah, ya sebaiknya tetap dikembalikan kepada semula bahwa ya masing-masing itu tetap memiliki hartanya masing-masing ya. Tapi setelah itu ya bagaimana kebijaksanaan ya dari masing-masing lah dalam mengelola harta tersebut gitu ya. Ya tentu ya istilahnya dengan orang saja kan kadang-kadang kita nggak perhitungan gitu, apalagi ini dengan suami atau istri sendiri gitu. Nampaknya Ustaz Saifullah ingin nambahin berkomentar soal harta gono gini. Silakan pakar hukum kita. Ya silakan mungkin kalau ada. Ustaz Saifullah, masih monitor? Baik. Masih cukup. Nanti aja kita bahas. Hanif, Baik. salam. Baik, jadi harta gono ini jadi menarik nih ya, mungkin dibahas secara khusus dari Ya aspek mungkin hukum nanti ya, bisa hukum dijelaskan pernikahan ya. lebih detail ya oleh yang memang ahlinya. Baik, Bu Zulfia, silakan. Jadi ini tentang hibah ya. Kebetulan saya ini baru paham tentang surat hibah. Ternyata kebetulan ayah kami itu kan udah nggak ada semua ini ceritanya. Ada rumah yang itu cuma ada surat hibah. Jadi ternyata setelah saya tanyakan ke teman saya yang notaris itu ribet. Makanya saya bingung. Maksudnya surat hibah itu kan ini zaman dulu ya. Kalau dikonversikan ke sekarang, katanya teman notaris itu jalurnya panjang. Maksud kita kan kalau misalnya supaya bisa dijual gitu ya. Ternyata ribet kata yang teman notaris. Itu mohon pencerahannya ya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Iya. Karena beda ya Ustaz ya hukum ini, hukum syar'i sama hukum negara ini kan beda ya Ustaz ya. Jauh ya. Iya. Ya jazakallah. Ya langsung saya komentarin ya. Baik. Nah memang yang kita bahas ini kan terkait dengan fikihnya ya, terkait dengan aturan fikihnya yang mungkin ya atau seringkali bahkan mungkin pada prakteknya itu dalam prosedurnya ya atau bahkan beberapa hal yang sifatnya substansi juga itu dengan apa yang berlaku di negara kita ya mungkin berbeda ya. Nah seperti hibah tadi kan kalau dalam Islam itu sangat sederhana sekali ya, ada istilahnya ijab kabul itu tidak harus tertulis gitu ya. Nah, barangkali di negara kita saya sendiri kurang begitu paham, mungkin harus ada tertulisnya, harus ada segala macamnya gitu ya. Nah, jadi yang kadang-kadang sebenarnya justru lebih pada prosedurnya itu yang menyulitkan ya, bukan substansinya gitu ya. Dan ini juga ya contoh seperti jual beli ya, kita mungkin yang paling sederhana kita jual beli rumah saja gitu ya. Jual beli dalam Islam itu kan sangat sederhana sekali ya, ijab kabul setuju, istilahnya ya kunci rumah kita terima, kemudian uang juga diterima oleh si pemiliknya atau si penjualnya gitu ya, itu selesai. Tapi kan kalau kita bicara administrasinya, bicara prosedurnya ya ada proses balik nama yang itu kemudian juga ada biayanya segala macam gitu ya, yang kalau nanti misalnya suratnya itu juga
bukan atas nama pemiliknya, atas nama yang sebelumnya, atau kalau kemudian itu nanti juga hasil dari warisan, itu harus ada prosedur lagi gitu ya. Ya memang ya seperti itulah kenyataannya yang memang kadang-kadang harus kita ikuti juga gitu ya, karena memang itulah prosedur yang berlaku di negara kita. Tetapi dengan kajian ini kan harapannya adalah kita paham substansi atau perspektif fikihnya gitu ya. Dan nanti kita juga bisa menilai gitu ya, apakah prosedur-prosedur atau substansi bahkan hukum yang berlaku itu selaras atau tidak gitu ya dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan kalau memang masih bisa kita lakukan ya tanpa kemudian melibatkan prosedur yang memang tadi cukup menyulitkan ya, atau bahkan misalnya bertentangan dengan substansi ajaran agama itu sendiri, ya ini kan ya kalau memang bisa kita lakukan tanpa mengikuti itu ya nggak apa-apa. Contoh misalnya tadi dalam hal harta kepemilikan suami istri tadi gitu ya, kan kita selama tidak ada masalah ke pengadilan kan kita bisa saja tetap memperlakukan itu antara keluarga kita gitu ya. Nah kan hukum itu nanti hanya akan diberlakukan kalau sampai ke pengadilan kan gitu ya. Ada perpisahan, laporan dan segala macam gitu. Tapi kita dengan suami istri bisa saja bersepakat bahwa ya kita menggunakan aturan fikih ya untuk kepemilikan kita. Ya sudah selesai itu gitu kan. Nah, jadi nanti juga bisa anak-anak kita juga kemudian bisa kita beri pemahaman ya bahwa orang tua ini memiliki harta masing-masing, sehingga ketika salah satunya wafat ya tidak otomatis kemudian harta itu dikuasai sepenuhnya oleh pasangannya gitu ya. Tetapi yang bisa dibagi hanya adalah harta yang memang warisan yang dimiliki oleh yang wafat tadi gitu ya. Sedangkan yang dimiliki oleh pasangannya itu tetap tidak bisa dijadikan sebagai harta warisan gitu ya. Nah, artinya mungkin ya hal-hal seperti itulah yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Nah, wallahu alam. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan penjelasan dari Ustaz Hanif bisa memberikan pencerahan untuk kita semua ya, yang tentu setiap orang kan sudah punya harta ya, dan harta yang kita miliki itu tetap harus dipagari dengan tadi hukum syariat yang tahu halal haramnya menjadi sebuah bagian penting bagaimana kita memanfaatkan harta yang sesungguhnya Allah amanahkan ya, Allah titipkan kepada kita semua, dan harta pada hakikatnya adalah milik Allah semua, dan begitulah Allah memberikan rezekinya untuk kita semua menjadi bagian dari yang harus kita syukuri. Baik, jazakallah, jazakallah khairan Ustaz atas semua ilmu dan nasihat sharingnya. Mudah-mudahan ini sangat memberikan ini ya pencerahan untuk kita semua, dan kita makin sadar betapa harta yang kita miliki ini harus memang kita pahami dalam koridor hukum syariat. Mudah-mudahan bulan depan kita masih berjumpa dengan Ustaz Hanif dan kita masih membahas tentang fikih muamalat, walaupun lama ya, sebulan sekali ini. Tapi mudah-mudahan tentu ini tetap bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri kita, menambah wawasan kita dalam agama ini, dan orang yang memang ingin mendapatkan pemahaman agama dengan bersungguh-sungguh maka akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, jamaah yang Allah, sebelum ditutup mari kita untuk sama-sama saling mendoakan ya, sama-sama saling mendoakan atas sama jamaah ini yang barangkali ada yang sedang sakit, maka kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya dan juga Allah mudahkan segala urusannya, dan juga kalau ada yang sedang kesulitan apapun kesulitan dalam hidupnya maka kita doa kepada Allah mudah-mudahan Allah segera memberi jalan keluar terbaiknya. Dan jangan lupa pagi ini menjadi pagi yang istimewa karena alhamdulillah kita sudah melaluinya di pagi hari dengan kajian ilmu, dan ini majlis yang dirahmati Allah insya Allah. Dan juga ada selalu informasi penting bagaimana kita memanfaatkan harta kita, salah satu dengan bersedekah saja, karena disebutkan dalam hadis Nabi tidak ada yang berkurang dari harta yang disedekahkan gitu ya, karena Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan betapa harta yang kita keluarkan sesungguhnya tidak berkurang tapi bertambah, dan penambahan itulah yang
bukan hanya berupa pahala yang kita akan nikmati di akhir kelak, tapi juga Allah akan memberikan gantinya di dunia, insya Allah. Baik jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah